Halo semuanya, selamat datang di channel HBS Sport TV News. Berikut ini ada kabar timnas terbaru, diantaranya Indonesia gagal ke Olimpiade, bayar tuntas di kualifikasi Piala Dunia. 3 pilar kunci timnas Indonesia untuk bungkam Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih sebulan lagi, tapi pelatih Filipina mulai was-was jelang hadapi timnas Indonesia. Sebelum kita teruskan, sebaiknya klik tombol like dan subscribe ya. Tanda Anda selalu support timnas Indonesia dan Anda selalu dapat kabar terbaru dari HBS Sport TV News. Kalau sudah, ayo simak baik-baik video berikut ini. Seperti diketahui, Indonesia gagal ke Olimpiade, bayar tuntas di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia U23 tak ubahnya seperti tim senior menyoal jeroan skuad. Lebih dari separuh skuad merah putih di Piala Asia U23 2024. Sebanyak 14 pemain diantaranya berlabel senior. Mereka diproyeksikan bakal tampil di sisa laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia gagal lolos ke Olimpiade 2024 usai kalah 0-1 dari Guinea di babak playoff. Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Balas dendam perlu dibayar tuntas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menjalani 2 pertandingan. Pada tanggal 6 Juni lawan Irak, kemudian tanggal 11 Juni kontra Filipina. Keduanya sama-sama berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat ini, tim besutan Sintayong tengah berada di peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan koleksi 7 poin dan sisa 2 laga, maka hanya butuh 1 kemenangan untuk memastikan tempat di putaran ketiga. Kegagalan menuju Olimpiade membuat kita kecewa. Apalagi skuad Garuda sudah berjuang di Piala Asia U23 sampai ke semifinal. Hanya selangkah lagi untuk mendapatkan 1 tiket andaikan timnas Indonesia meraih posisi ketiga di Piala Asia. Witan Sulaiman dan kawan-kawan terpaksa melanjutkan ke babak playoff. Dengan menantang Guinea, namun tetap gagal. Kekecewaan ini sangat dirasakan oleh timnas Indonesia dan masyarakat pada umumnya. Indonesia gagal ke Olimpiade. Saatnya dibayar tuntas di kualifikasi Piala Dunia. Kalahkan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia berada di peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan koleksi 7 poin dan sisa 2 laga, maka hanya butuh 1 kemenangan untuk memastikan tempat di putaran ketiga. Sekarang kita buka ke kabar berikutnya. 3 pilar kunci timnas Indonesia untuk bungkam Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia berstatus sebagai tuan rumah. Skuad Garuda akan menjamu Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada usai menorehkan prestasi cemerlang di Piala Asia U23 2024 dengan menempati posisi 4. Kini Sintayong harus mempersiapkan timnas Indonesia untuk melakoni partai kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel kontra Filipina berlangsung dan tanggal 6 Juni dan 5 hari berselang atau tepatnya tanggal 11 Juni giliran Filipina yang akan dijamu skuad Garuda. Adapun saat ini, Indonesia yang tergabung di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bercokol di posisi kedua dengan torehan 7 poin hasil dari 2 kemenangan, 1 imbang, dan 1 lagi berakhir dengan kekalahan. Kemenangan menjadi sangat penting, karena jika bisa mengalahkan Irak, maka Indonesia dipastikan melangkah ke babak ketiga dengan tabungan 10 poin. Mengingat performa timnas mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya ketika PSSI dipimpin Erick Thohir menjabat ketua umum. Peluang untuk menggebuk Irak terbuka lebar. Berikut 3 pemain naturalisasi yang menjelma menjadi kekuatan timnas dan sekaligus menjadi andalan dalam duel melawan Irak nanti. Rafael Struijk, anak muda ini bisa bermain di 2 posisi, sayap kiri dan second striker. Dalam beberapa duel sebelumnya, Sintayong bahkan memerintahkan pemain yang masih berusia 21 tahun ini lebih masuk ke tengah sebagai gelandang serang sekaligus gelandang bertahan, melawan Irak nanti. Bisa dipastikan Struijk akan masuk starting C dan kembali mengemban tugas suci memimpin serangan Indonesia dari semua lini. Justin Hubner, meski memulai debut Januari tahun ini,
Pemain berusia 20 tahun ini tak butuh waktu lama untuk mencuri hati fans setia Garuda. Sukses Timnas U23 menorehkan sejarah di ajang Piala Asia U23 2024 dengan lolos ke semifinal tak lepas dari kontribusi pemain Cerezo Osaka, Jepang. Ini, kehadirannya sangat penting dan bisa dibilang 35% kekuatan Timnas ada padanya. Terbukti, minus Justin Hubner, lini belakang Garuda Muda kala melakoni laga playoff kontra Gini terlihat rapuh, bagaimana melawan Irak. Semoga pengagum Ruud van Nistelrooy ini bisa tampil, karena ribuan fans setia yang akan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno siap berteriak lantang memanggil namanya. Nathan Chu Aon, boleh percaya boleh tidak, tapi itulah faktanya. Media Swansea City, Inggris, bingung bin heran karena Nathan sontak berkibar-kibar di Indonesia. Tak ada yang aneh sebenarnya. Nathan memang wajib diapresiasi tinggi. Efek positif dari aksi ciamiknya selama membela Timnas sejauh ini. Ledakannya kian dahsyat, kala ia ikut membawa Timnas U23 melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar. Itu merupakan pencapaian sensasional Indonesia di pentas terakbar. Jadi kalau Nathan jadi idola jutaan rakyat Indonesia, khususnya pendukung setianya, Swansea City sejatinya tak perlu heran. Aksi bek 22 tahun ini selalu dinanti, kapan dan dimanapun Timnas bertarung. Termasuk kala menjamu Irak nanti. Percayalah, yakinlah, jika bisa mengalahkan Irak dan Indonesia melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tak hanya Swansea City yang geger tapi juga dunia. Adapun kabar yang lain adalah, masih sebulan lagi, tapi pelatih Filipina mulai was-was jelang hadapi Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Filipina di laga penutup grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Rabu, tanggal 11 Juni tahun 2024. Pelatih Filipina asal Belgia Tom Saintfiet mengaku khawatir jelang hadapi Timnas Indonesia di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Timnas Indonesia sudah pernah melawat ke kandang Filipina di laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November tahun 2023 lalu. Ketika itu, pasukan Shin Tae-yong hanya mampu bermain imbang 1-1 saat bertandang ke Filipina melalui gol tunggal dari Sadil Ramdhani. Skuad Garuda tampaknya telah siap menghadapi dua laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 mengingat sebelumnya mereka menang 2 kali atas Vietnam. Selain itu, pasukan Shin Tae-yong belum lama ini juga tampil memukau di ajang Piala Asia 2023, di mana untuk pertama kalinya bisa lolos fase grup. Meski demikian, bukan statistik mentereng Timnas Indonesia itu yang membuat pelatih Filipina Tom Saintfiet khawatir terhadap skuad Garuda. Pelatih Filipina itu justru mulai was-was terhadap pernyataan Shin Tae-yong yang mengatakan bakal ketambahan pemain keturunan Eropa sebelum Juni tahun 2024. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi lagi sebelum Juni, kata Shin Tae-yong dikutip dari akun Instagram @timnas.indonesia. Kekhawatiran Tom Saintfiet cukup berdasar mengingat pemain keturunan yang beberapa waktu lalu bergabung dengan Timnas Indonesia langsung menghancurkan Vietnam. Ketika itu, 4 pemain Eropa baru saja disumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, seperti J.I.Z., Tom Haye, Nathan Chu Aon, dan Ragnar Oratmangun. Tak lama setelah itu, keempatnya langsung diboyong Shin Tae-yong untuk melawat ke Maidin National Stadium, Hanoi untuk bersua Vietnam di laga keempat grup F. Demikian kabar Timnas hari ini. Ayo tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih, dan salam olahraga.